Ajaran Syekh Siti Jenar. Berikut ini, ajaran atau pemikiran Syekh Siti Jenar atau yang sering disebut suluk Syekh Siti Jenar. 1. Tidak usah kebanyakan teori semu, karena sesungguhnya ingsun, saya, inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. 2. Jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. 3. Allah itu adalah keadaanku, lalu mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah hak Allah pun tiada wujud dua. Saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, zahir batin tetap Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? 4. Sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. 5. Tidak usah banyak bertingkah, saya ini adalah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya. Bergelar Prabu Satmata, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain saya. 6. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. 7. Bahwa sesungguhnya, lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah, yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang, karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan dini pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. 8. Padahal sifat kafir berwatak jisim, yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur, la gagah berani, maha sakti dalam sarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang mengusai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. La dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit, bukan budi bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya, tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana. 9. Syekh lemah abang namaku, Rasulullah ya aku sendiri, Muhammad ya aku sendiri, asma Allah itu sesungguhnya diriku, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. 10. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang Sunni. 11. Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan, ya ingsun ini kesejahteraan kehidupan, engkau sejatinya Allah, ya ingsun sejatinya Allah. Yakni wujud yang berbentuk itu sejatinya Allah. Sir, rahasia, itu Rasulullah. Lisan, pengucap, itu Allah. Jasad Allah badan putih tanpa darah. Sir Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah. Ya ingsun, aku, ini sejatinya Allah. 12. Adanya kehidupan itu karena pribadi,
Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri, tidak mengenal ruh, yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. 13. Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. 14. Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah baka bersifat abadi, tanpa antara tiada erat dengan sakit apapun rasa tidak enak, ia berada baik di sana, maupun di sini, bukan ini bukan itu, oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar, menuruti raga, adalah sesuatu yang baru. 15. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya hyang, sukma, kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membubunglah ke langit yang tinggi. Selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh. Tiada ditemukan wujud yang mulia. 16. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur dan tengah, yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju peasat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. 17. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehapaan. Wujud saya ini jasad, yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Napas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru bukan asli. 18. Maka saya ini zat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat Jalil dan Jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk salat kepada siapapun. Adapun salat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, jika dituruti tidak jadi dan selalu mengajak mencuri. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.